Informasi selanjutnya, Saudara, Polrestabes Semarang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dengan mutilasi pemilik depot air isi ulang. Polisi juga membawa pelaku untuk memperjelas alur peristiwa. Muhammad Hussein, pelaku utama kasus mutilasi, dihadirkan dalam rekonstruksi hari ini. Pelaku memperagakan 100 adegan untuk memperjelas alur peristiwa dan dicocokkan dengan berita acara pemeriksaan tersangka. Selain gelar rekonstruksi, polisi berencana memeriksa kejiwaan pelaku. Jenazah Irwan Hutagalung ditemukan di lorong depo isi ulang air miliknya dalam kondisi dicor semen. Korban juga dianiaya dan dimutilasi oleh pelaku. Jenazah korban baru ditemukan 8 Mei lalu setelah selama 4 hari tidak bisa dihubungi oleh istrinya. Polisi pun menangkap pelaku, yakni karyawan korban di depo isi ulang air. Tanpa menyesal, pelaku bercerita semua rangkaian pembunuh sadisnya ke polisi. Ia mengaku sakit hati dan dendam pada korban karena kerap dimarahi hingga dipukul saat bekerja. Pelaku tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Bahkan ia sempat berkelakar ketika ditangkap mengapa ia kabur setelah melakukan kejahatan itu. Ya karena saya merasa sakit hati. Saya sering dipukuli. Sakit hati? Iya. Kamu sakit hati kepada korban? Iya. Karena sering dipukuli? Iya. Kenapa dipukuli? Ya karena setiap ada kesalahan kecil, pasti dia main tangan. Ya kalau saya langsung menyerahkan diri ke polisi, keenakan pihak kepolisian. Iya, nanti nggak kerja. Kini polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku untuk melengkapi pemberkasan dan proses pemeriksaan pelaku. Tim Liputan, Semarang, Jawa Tengah. Kita bahas kasus mutilasi di Semarang bersama psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore. Mas Reza, dari keterangan pelaku, ia mengatakan pernah mengalami kekerasan oleh korban. Dari sikap yang ditunjukkan pelaku ini, apa yang Anda baca? Saya memandang bahwa andaikan dilakukan pemeriksaan psikologi itu silakan. Tapi tampaknya berdasarkan pemberitaan yang coba saya simak, termasuk perkataan dari tersangka ini, sepertinya dia bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Karena paling tidak sudah ada 2 unsur yang terpenuhi pada diri yang bersangkutan. Pertama, adanya cognitive competence, bahwa yang bersangkutan paham dari hulu hingga hilir setiap perbuatan yang dilakukan, alasan mengapa dia melakukan, dan kemudian cara-cara bagi dia untuk menghilangkan barang bukti. Unsur yang kedua yang diistilahkan sebagai volitional competence, yaitu unsur kehendak. Nah, kalau misalnya otoritas penegakan hukum bisa memastikan bahwa aksi biadab itu dilakukan sepenuhnya berdasarkan kehendak si tersangka, tidak mendapatkan pengaruh dari pihak lain manapun, maka sah sudah. Sekali lagi, adanya unsur berupa pemahaman dan kehendak menjadi dasar bagi otoritas penegakan hukum untuk memintai pertanggungjawaban secara pidana terhadap yang bersangkutan. Jadi tersangka tidak punya potensi mengalami gangguan kejiwaan, Mas Reza? Sebetulnya saya enggan untuk berbicara tentang serbaneka gangguan kejiwaan dalam konteks pidana. Kenapa? Karena saya sungguh-sungguh berharap bahwa setiap pelaku pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya lewat proses hukum. Nah, agar proses hukum bisa berlangsung, maka kita harus punya asumsi yang sama, bahwa pelaku sehat, pelaku waras, pelaku rasional, pelaku punya kalkulasi, karena itulah syarat mutlak yang harus terpenuhi bagi berlangsungnya proses hukum. Namun saya juga tidak bisa abai bahwa sekali lagi berdasarkan pemberitaan di media, tampaknya penganiayaan atau pengalaman menyakitkan itu tidak hanya dialami semasa yang bersangkutan bekerja di toko galon tersebut, tetapi sepertinya yang bersangkutan juga berulang kali mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan semasa kecil dulu. Nah, kalau hal-hal semacam ini dieksplorasi lebih jauh, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa betapapun tersangka nantinya berstatus terdakwa dimintai pertanggungjawaban secara pidana, mungkin juga dihukum apabila divonis bersalah, tapi tidak tertutup kemungkinan adanya hal-hal yang meringankan yang bersangkutan. Ya, itu juga ditunjukkan dari sikap pelaku setelah ditangkap.
Ia mengaku tidak menyesal, bahkan puas setelah melakukan pembunuhan. Anda melihat ini ada potensi kegangguan jiwa yang besar? Perkiraan saya bukan pada masalah kepribadian ya, tapi boleh jadi pada tingkat kecerdasan. Nah, silakan otoritas terkait melakukan pemeriksaan terhadap kepribadian dan juga terhadap kecerdasan. Apapun itu, bagaimanapun potret kepribadian dan tingkat kecerdasan si tersangka ini, sungguh-sungguh saya berharap bahwa sekali lagi proses hukum bisa berjalan, artinya kepribadiannya akan terpotret sebagai individu yang normal, juga dengan kecerdasan yang memadai, sehingga yang bersangkutan dianggap punya kompetensi, sekali lagi untuk bertanggung jawab secara pidana. Oke, Mas Reza, tapi kan polisi tetap akan melakukan pemeriksaan kejiwaan nih. Menurut Anda perlu nggak terus dilakukan? Tadi saya katakan silakan saja, justru pemeriksaan kejiwaan tidak semata-mata dilakukan guna menakar waras tidak warasnya tersangka, tetapi juga untuk melacak ada tidaknya jejak-jejak trauma yang pernah dialami tersangka pada masa lalu. Kalau kita lihat perilaku si tersangka ini lewat teori 3 lapis perilaku, maka saya menangkap tanda-tanda dengan kata lain indikasi adanya trauma, adanya faktor pengkondisian, dan boleh jadi adanya faktor pemicu yang menyebabkan tersangka melakukan perbuatan sedemikian keji. Nah, hitung-hitungan di atas kertas, kalau faktor trauma, faktor pengkondisian atau faktor pembiasaan, dan faktor pemicu bisa diungkap secara tuntas, maka sekali lagi, tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan seandainya divonis bersalah bisa mendapat peringanan. Keringanan seperti apa, Mas Reza? Mungkin hukumannya dikurangi. Anggaplah kita berandai-andai ya, sejatinya tersangka ini nantinya berstatus sebagai terdakwa divonis bersalah dengan hukuman seumur hidup. Tetapi seandainya majelis hakim teryakinkan adanya kekhasan, baik itu pada dimensi kepribadian maupun kecerdasan tersangka, maka mungkin hukumannya akan dikurangi menjadi 20 tahun. Atau tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan modifikasi hukuman. Hukuman tidak semata-mata pemenjaraan, tetapi juga disertai dengan adanya pengobatan atau rehabilitasi. Kalau itu yang terjadi, apakah memenuhi unsur keadilan? Keadilan bagi korban barangkali tidak. Keadilan bagi masyarakat abu-abu. Tetapi kalau kita bersepakat bahwa tersangka dalam kurung terdakwa nantinya memang punya kekhasan, punya abnormalitas, baik itu dari sisi kepribadian maupun kecerdasan, maka sudah barang tentu dia tidak patut dihukum seberat-beratnya. Tetapi justru sisi-sisi kelemahannya, baik dari sisi mental maupun dari sisi kecerdasan itu, harus mendapatkan intervensi yang proporsional. Apakah itu bisa disebut sebagai keadilan? Menurut saya iya. Misalnya, pasal 44 ayat 1 KUHP sebetulnya sudah membuat aturan main. Siapapun yang dianggap memiliki kondisi tidak waras akan bebas dari pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini, sekali lagi, karena saya berharap yang bersangkutan waras, tapi barangkali ada jejak-jejak abnormalitas tertentu, maka jejak-jejak abnormalitas itulah yang perlu diintervensi. Bukan lewat pemenjaraan, bukan lewat hukuman, misalnya hukuman seumur hidup, apalagi hukuman mati, tapi justru dengan rehabilitasi. Mas Reza, bagaimana sih sebenarnya kondisi psikis seseorang yang tega melakukan pembunuhan dengan mutilasi, bahkan ini dicor korbannya? Justru rangkaian perilaku tersangka ini mengindikasikan dia memiliki kecerdasan yang paling tidak standar lah, memadai lah. Kecerdasan yang standar itu yang memungkinkan dia untuk bisa menarik tali temali tentang apa yang dia alami, kesakitan apa yang dia derita, dan cara bagi dia untuk menghindari atau menghentikan kesakitan tersebut. Betapapun caranya adalah cara yang salah, cara yang jahat. Demikian pula setelah melancarkan aksinya, ternyata tersangka ini juga tetap punya kecerdasan untuk menghilangkan barang bukti, yaitu jasad korban. Menghilangkan barang bukti sedemikian rupa, sekali lagi merupakan indikasi bahwa tidak tertutup kemungkinan tersangka ini memiliki kecerdasan yang paling tidak standar atau memadai. Mas Reza, tapi kan sikap yang dia tunjukkan ini kan jadi pembicaraan juga seperti di prarekonstruksi, ya masih tertawa-tawa bahkan menjawab dengan berkelakar itu. Ini menunjukkan apa sih sebenarnya? Pada aspek itu yang tadi saya katakan, boleh jadi ada kekhasan tertentu, entah itu pada dimensi kepribadian atau juga pada dimensi kecerdasan yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Sungguh-sungguh saya berharap bahwa tersangka ini tidak mempraktekkan dissimulation. Dissimulation adalah bagaimana seorang pelaku
yang sesungguhnya tanda petik sakit, tetapi justru berpenampilan layaknya orang sehat. Apa yang saya maksud? Saya sungguh-sungguh berharap bahwa tidak ada rekayasa, tidak ada pengaruh apapun terhadap diri tersangka untuk menyampaikan cerita sedemikian rupa di depan media massa. Jangan sampai ada skenario tertentu, ada praktek dissimulation tertentu yang justru akan berakibat kontraproduktif bagi proses penegakan hukum itu sendiri. Kalau dia berpura-pura dalam keadaan sakit, tapi dia berpura-pura dalam keadaan sehat, ini apakah menguntungkannya di sisi mana bagi tersangka? Seandainya dia bisa meyakinkan majelis hakim bahwa dia sungguh-sungguh sehat, namun dengan kekhasan tertentu, maka tadi saya katakan, bisa saja kemudian majelis hakim memberikan perlakuan khusus kepada tersangka, nantinya terdakwa. Perlakuan khusus misalnya berupa pengobatan untuk mengatasi jejak-jejak abnormalitas itu. Seandainya dia bisa menunjukkan bahwa dia pada dasarnya punya kelainan namun tetap berpenampilan layaknya orang sehat. Tetapi kalau dia gagal melakukan perbuatan semacam itu, melakukan modus semacam itu, maka tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan akan justru diberikan pemberatan sanksi. Dianggap memutarbalikkan keadaan, dianggap menutup-nutupi sesuatu, dianggap merancang rekayasa tertentu, hal-hal yang sifatnya kontraproduktif semacam itu. Mas Reza, kalau yang Anda baca sejauh ini, apakah ada kemungkinan pelaku ini tidak sendirian? Sejauh pemberitaan yang saya simak, saya belum menemukan adanya indikasi bahwa tersangka ini melakukan perbuatan kejamnya itu dengan dibantu pihak lain. Tetapi justru barangkali ini perlu dieksplorasi oleh otoritas penegakan hukum, pihak yang saat ini kita sebut sebagai tersangka, atau nantinya sebagai terdakwa, atau sebagai pelaku, mungkin saja masuk dalam situasi ini ketika awalnya dia berada pada posisi sebagai korban. Yaitu pihak yang terus-menerus disakiti, pihak yang dihina-dina, tidak hanya di toko tempat dia bekerja, tapi juga pada masa kecilnya. Kalau yang bersangkutan ternyata adalah korban yang kemudian apes menjadi pelaku, maka ada kompleksitas hukum tertentu yang perlu dieksplorasi lebih jauh, terutama pada tahap persidangan nanti. Baik, terima kasih Reza Indragiri Amril, psikolog forensik, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Terima kasih Mas Reza.